Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala ma khassa bihi min ni'amihi wa alaihi. Hamdan astajiru bihi min alimi iqabihi wa balaihi. Allahumma sadidna fil qawli wal amal wa'asimna khataya min zalal. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jemaah salat Maghrib Masjid Bayangkara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Pada sore kali ini, pada malam kali ini, Allah mempertemukan kita dengan terlebih dahulu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah sebagai salah satu amalan yang utama yang wajib diperhatikan, yang wajib dijaga, dan senantiasa kita tingkatkan kualitasnya. Dan kita lanjutkan alhamdulillah dengan sedikit kajian yang mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita pencerahan untuk kehidupan kita sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Materi kita adalah agar kita dijaga sama Allah, atau kiat-kiat agar kita dijaga sama Allah. Dalam kehidupan ini, manusia tentu banyak keterbatasan. Dan apabila manusia bersandar kepada yang maha kuasa, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang maha kuat, dan yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa pada posisi yang aman karena bersandar kepada yang memang bisa memberikan keamanan, bersandar kepada yang maha memberikan rezeki, bersandar kepada yang maha mencukupi. Tapi ketika seseorang bersandar kepada yang lemah, maka dia akan mengalami kekecewaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang hidup kita antara harapan dengan realita itu sesuai. Tapi bisa juga antara harapan dengan realita tidak sesuai. Terlalu tinggi harapannya, tapi realitanya tidak. Bisa saja orang itu kecewa, bisa juga dia bersabar. Tergantung bagaimana orang itu menyikapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antara harapan dengan yang ada di dalam realitas ternyata realitanya lebih bagus, maka orang ini wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas. Saat itu berusia 10 tahun. Nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Dia didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas ini dalam agama.
Faqihkan dalam agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajari Ibnu Abbas dengan ta'wil. Ibnu Abbas termasuk ulama di kalangan sahabat, lautannya sahabat, marjanya sahabat. Ketika para sahabat memiliki masalah, maka mereka bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sisi yang insyaallah kita perlu ambil dari pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Saya potong saja. Ya gulam. Nasihatnya adalah ya gulam, wahai anak. Di saat itu memang usianya adalah kurang lebih 10 tahun. Seperti anak-anak kita di rumah, Pak. Untuk menanamkan ke dalam diri Abdullah ibnu Abbas, tidak melulu dengan perintah, tidak melulu juga dengan larangan. Ketika orang tua, ketika guru, ketika pengajar memahami psikologi anak, maka insyaallah ta'ala dia akan bisa memberikan materi yang tepat untuk anaknya atau untuk muridnya. Tapi ketika seorang guru, seorang ayah, seorang ibu, dia tidak paham apa yang harus disampaikan, apa yang harus diperbuat di depan anaknya, dia tidak paham. Bisa saja maksudnya baik, tapi diterima oleh anak itu tidak baik. Maka di sini pendekatan emosional, psikologi juga sangat penting. Di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Muhammad SAW banyak sekali pelajaran. Ketika kita berusaha untuk mengaji, membuka, mengamalkan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka insyaallah ta'ala kita akan nyaman dan tenang. Salah satu nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah adalah inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku, Rasulullah, akan mengajari kepadamu wahai anak, wahai Abdullah ibnu Abbas, tentang beberapa kalimat. Jadi nasihatnya itu enggak panjang-panjang, Pak. Kalau nasihat panjang-panjang untuk anak-anak, itu kira-kira didengar apa enggak? Ditinggal ya. Karena paling bisa bertahan 5 menit, setelah itu jalan-jalan. Atau mungkin harus benar-benar lebih banyak pengondisian kepada anak-anak. Nah, ini ada sebuah nasihat, tapi dengan tidak menggunakan kata perintah, dipanggil terlebih dahulu jiwanya. Jadi jangan sampai ujung-ujung langsung ngomong A sampai Z, tapi tidak ada nida, tidak ada panggilan. Seperti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan pesan-pesan kepada orang beriman, apa isinya? Dipanggil dulu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang membenarkan Allah, wahai orang-orang yang membenarkan Rasulullah, aufu bil uqud. Penuhilah akad-akad kalian, janji-janji kalian. Jadi semakin orang itu banyak memenuhi janjinya, semakin orang itu banyak memenuhi akadnya, maka keimanannya juga menonjol. Semakin banyak akad yang dia langgar, MOU yang dia langgar, maka semakin rendah juga imannya. Maka di dalam Al-Quran juga an-nida, panggilan itu selalu digunakan sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan
sebuah instruksi melalui perintah atau larangan, ya, untuk meninggalkan sesuatu. Inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Ini jangan disalahpahami, Pak. Karena ada orang yang memahami keliru, berarti Allahnya lemah. Membela Allah, membela agama Allah, berarti Allahnya lemah. Ini keliru. Kita mau menolong atau tidak, agama ini akan Allah jaga. Saya pernah suatu ketika hadir dalam sebuah muhadharah ceramah umum disampaikan oleh seorang syekh dari Saudi di Jakarta. Islam dari awal munculnya di Jazirah Arab sampai sekarang, agama Islam itu banyak difitnah. Orang-orang musyrik banyak mengintimidasi, menyiksa orang-orang mukmin. Sampai kemudian ada kaum muhajirin harus hijrah ke Madinah. Itu bukan dalam rangka nyari pekerjaan, untuk menyelamatkan agamanya. Kemudian Islam juga difitnah, nabinya juga difitnah, Al-Qur'annya juga difitnah, Rasulullah difitnah sebagai orang gila. Rasulullah difitnah dengan penyihir. Al-Quran juga disebutkan dengan kata-kata yang tidak etis dan tidak elok oleh orang-orang musyrik, agar tujuannya adalah umat Islam jauh. Jadi tidak ada agama yang ada di muka bumi ini yang paling banyak difitnah melebihi Islam. Tapi Allah jaga. Allah jaga. Ini menunjukkan bahwasanya agama ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau agama-agama yang ada di muka bumi ini selain Islam mengalami hal yang sama, maka akan terlebih dahulu hancur. Ya, terlebih dahulu hancur. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Pertanyaannya, bagaimana kita menjaga Allah? Menjaga Allah disebutkan di sini ayyahfaz al-'abdu rabbahu fi awamirihi wa nawahihi wa jami' aqwalihi wa af'alihi. Kita menjaga Allah maksudnya apa? Kita menjaga semua aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam syariat. Perintahnya kita laksanakan, perintahnya kita tunaikan. Ya, jual beli, adakah perintah di dalam Al-Quran? Apa perintah Al-Quran dalam masalah jual beli? Perintahnya bagaimana? Atau larangan Islam terkait dalam jual beli? Bersikap curang. Apa? Bersikap khianat, curang, tidak jujur, menutup aib. Ya, kalau memang produknya, mohon maaf, ada cacatnya, sampaikan. Beras ini seperti ini, harganya sekian. Kalau beras yang itu bagus, harganya sekian. Mobil ini kelemahannya di sini. Laptop ini kelemahannya di sini. Ya, jangan tutupi. Padahal barangnya palsu, KW dibilang asli ataupun ori. Khianat enggak? Iya. Dapat untung banyak. Untungnya dipakai untuk beli beras, nyekolahkan anak, ngasih makan istri, bayar kontrakan, dan yang lain. Kira-kira berkah? Enggak. Maka cara kita ini kita baru berbicara bagaimana kita menjaga Allah dulu. Baru nanti muncul yahfazka, Allah akan menjaga kita. Jadi tergantung dari kita.
Kalau in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, ya, meskipun itu kepada orang lain, maka pada hakikatnya kita berbuat baik kepada diri sendiri. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu diantaranya apa ya? Makanan yang kita konsumsi, pakaian yang kita kenakan atau yang kita pakai. Yang di dalam lemari itu berapa puluhan pakaian, Pak. Ya, mungkin kita kemarin baru beli, ya kan? Masih bagus, sudah beli lagi. Dan mungkin di lemari kita banyak yang belum pakai ya, Pak ya? Ya kan? Kemudian mau diberikan kepada yang membutuhkan. Jadi pakaian itu termasuk rezeki, tapi akan rusak, ya, akan rusak, akan kotor. Dan rezeki yang kekal diantaranya adalah yang kita sedekahkan, maka itu akan bertahan, maka itu akan mengekalkan kebaikan sedekah itu. Jadi meskipun kelihatannya kita mengeluarkan sesuatu, ya, untuk bangun masjid, untuk beli tanah wakaf, untuk membantu yang membutuhkan, ya, kita keluarkan, memang itu dikeluarkan, tapi sebenarnya adalah kita telah mengekalkan yang namanya kebaikan itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang ingin dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia terlebih dahulu harus menjaga perintah-perintahnya Allah. Kira-kira Pak, ada berapa banyak perintah Allah di dalam Quran? Banyak sekali, kan? Banyak sekali. Dan kita tahu itu perintah Allah, ya. Kalau biasanya, ya, ini kalau kajian ilmu ushul fikih, yang namanya perintah itu ditinggalkan akan dosa, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan akibatnya adalah siksa. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang dimulai ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, maka setelahnya adalah imma khairun tu'maru bi, pasti ada kebaikan yang diperintahkan untuk dilaksanakan, wa imma syarrun fatunha anhu, atau yang kedua ada larangan yang kita diperintahkan untuk meninggalkan. Pasti ada dua itu, atau salah satunya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, penuhi janji-janji kalian. Berarti perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, bersegera menuju Allah, mendengarkan khutbah Jumat. Ini perintah. Wa darul bai', perintah yang kedua, tinggalkan jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, ada perintah yang disebutkan setelah panggilan Allah kepada orang-orang beriman untuk berpuasa. Maka kita perlu kemudian berusaha untuk mendalami petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran. Berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, wa nawahihi wa jami'a aqwalihi wa af'alihi, termasuk kita juga menjaga diri agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Apa perkataan yang terlarang untuk kita ucapkan? Perkataan dusta, ya. Dusta itu nggak diperbolehkan. Al-mu'min la yakdzib, orang mukmin itu karakternya tidak berdusta. Ya, orang mukmin itu tidak berdusta, Pak. Aneh kalau ada orang merasa dia beriman tapi melakukan berbagai macam kebohongan, tidak sinkron, ya, tidak mungkin. Ayatul munafik salah, ya. Sampai kemudian Rasulullah menyebutkan tentang cirinya orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba, kalau ngomong dusta. Itu siapa?
munafik. Kalau berbicara tentang orang mukmin, al-mukmin la yakdzib. Orang mukmin tidak berbohong. Ya. Ketika Pak, misalkan kalau kita ngomong bohong dan ketahuan kebohongan kita, orang percaya nggak? Percaya nggak? Nggak percaya. Ya. Mohon maaf, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan qasam atau sumpah. Ya. Biasanya Pak, kalau ada pedagang atau sales ya kan menawar, demi Allah barangnya bagus, demi Allah ini nomor 1, demi Allah ini harganya paling murah, demi Allah ini apa? Ori dan seterusnya. Ngomongnya seperti itu. Kira-kira kata-kata itu diucapkan tujuannya apa? Meyakinkan. Tujuannya apa? Meyakinkan. Kata-kata itu diucapkan dengan tujuan kan? Bukan sembarang menyampaikan, ada tujuannya. Ya. Kalau sekedar mohon maaf, barang ini ditaruh, ya kan? Barang ini ditaruh, terus nggak ada pengantarnya, narasinya, ya, nggak mantap kan? Kecuali kalau kita beli ke toko, karena kita sudah tahu produknya ini harganya sekian, kita sudah tinggal beli saja. Ya. Tapi terkadang ada produk-produk tertentu yang harus dipasarkan dengan sampai ya, naudzubillah. Bisa saja orang itu berbohong dengan menyebut apa? Nama Allah. Ada Pak, suatu ketika ini akhirnya kebongkar. Jadi seorang pengusaha bayar dagangan sudah dikirim, kemudian dikasih uang. Uangnya pas misalkan 40 juta, dikasih 40 juta. Tapi penerima uang tersebut mengambil kesempatan. Dan sudah dihitung terlebih dahulu duitnya. Sudah dihitung 40 juta. Tapi dikira yang bayar itu tidak menghitung ya. Setelah dihitung bilangnya kurang 10 juta. Kurang 10 juta. Minta 10 juta lagi, ya kan? Nggak percaya, demi Allah. Hanya 30 juta. Digeledah Pak. Ternyata di jok motornya itu 10 juta. Mengambil kelengahan. Dia mengucapkan apa? Mengucapkan satu kalimat yang hak, tapi yang ia kehendaki apa? Kebatilan kan? Dia menutupi kebatilan dengan ucapan demi Allah, sumpah. Itu tak boleh. Ketika kita mengagungkan nama Allah dengan qasam, maka jangan main-main dengan kata-kata itu. Al-mu'min la yakdzib. Orang mukmin itu anti bohong. Dia enggak mengatakan yang bohong, dia tidak membuat berita yang bohong, dia tidak melakukan tindakan yang bohong dan pernyataan yang bohong. Karena ada di perkataan, ada juga di perbuatan. Apa yang dibilang dalam Allah Subhanahu wa taala? Wa jami'a aqwalihi wa af'alihi. Jadi perkataan kita pun harus terkontrol, perbuatan kita juga harus terkontrol. Salah satu contohnya Pak, indikator imannya seorang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dia berkatanya baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka dia lebih memilih untuk diam. Inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka. Ini adalah pelajaran pertama yang diajarkan oleh Rasulullah kepada ghulam yang itu adalah Abdullah bin Abbas, dan ini adalah pelajaran tentang tauhid agar seseorang itu
melaksanakan tuntutan dari tauhid. Tauhid itu ada berapa? Ada 3 ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu namanya tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Tauhid asma wa sifat. Karena di situ ada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Maliki yaumiddin. Ini adalah tauhid asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah tauhid uluhiyah. Jadi orang hanya beriman kepada tauhid rububiyah. Orang hanya beriman kepada tauhid asma wa sifat, tapi tidak mengantarkan kepada tauhid yang ini adalah sangat penting, tauhid uluhiyah, maka tidak sempurna. Ya. Karena semua tauhid tidak boleh terpisah satu dengan yang lain. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa tugas yang mulia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hududullah wa huququhu wa awamirahu wa nawahihi. Jadi kita itu Pak dibatasi dengan aturan. Ya. Kalau lampu merah ya diterjang, kira-kira resikonya apa Pak? Kecelakaan, ya. Kemarin ada pegawai saya, pegawai di pesantren, habis pulang kerja, kalau ingat ada janji dengan seseorang, keluar dari rumahnya, padahal udah pulang kerja Pak, keluar dari rumahnya, kemudian jalan, disenggol mobil, masuk rumah sakit, operasi, masuk rumah sakit, operasi. Ini adalah salah satu hal yang terkadang menimpa kita, yang namanya takdir Allah. Kalau sudah ditetapkan, kita menghindar dengan cara apapun pasti mengenai kita. Tapi kalau tidak ditakdirkan sama Allah, ya, maka insya Allah Ta'ala tidak akan mengenai kita. Meskipun ya, seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan madarat kepada kita, tapi itu tidak ditakdirkan sama Allah, maka tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Maka kita juga harus membangun at-thiqah billah, percaya kepada Allah, harus totalitas. Wa may yatawakkal 'ala Allahi apa? Fahuwa hasbuh. Ya. Kalau orang itu bertawakal kepada Allah, percaya kepada Allah secara totalitas, maka apa ya? Janjinya Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah Jalla wa Ala akan mencukupi. Ya. Tapi terkadang, mohon maaf, masih banyak orang yang separuh-separuh dalam meyakini janji-janji Allah. Allah sudah berjanji. Bahkan tadi saya sebutkan sampai di dalam sebuah ayat, wasyamsi wa duhaha. Ini 2 sumpah. Wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawaha. 11. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakka. 11 sumpah Allah sebutkan. Kurang apa lagi Pak? Kita kalau ada orang sumpah 1 kali aja mungkin percaya. Demi Allah, saya pinjam uang karena butuh, saya akan kembalikan. Demi Allah, saya akan kembalikan besok. Misalkan itu Pak, percaya nggak? Percaya. Karena itu teman kita misalnya, ya udah, dia sudah sumpah ya, kita husnuzon, dia sudah membawa nama Allah dalam janjinya. Berarti tidak main-main, kita kasih apa namanya pinjaman misalkan seperti itu. Ya. Ini sampai Allah menyebutkan 11 sumpah. Kok kita masih ragu-ragu?
Ini berarti imannya kita yang terlalu tipis atau gimana Pak ya? Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Orang bersih jiwanya itu kalau apa? Saya mau tanya, orang bersih jiwanya itu kalau apa? Kalau bersih ruhnya, ya, bersihnya jiwa itu ditentukan karena ruhnya bersih. Ruhnya bersih karena memiliki kedekatan dengan Allah. Ruhnya bersih karena punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aplikasinya dia akan kelihatan. Sebagai pengusaha, dia sebagai pengusaha yang beriman, punya harta, tahu mana yang harus dikeluarkan zakatnya, mana yang punya orang lain dikeluarkan, mana yang haram dia tinggalkan, mana yang haram dia tinggalkan. Kemudian harta yang dimilikinya itu membawa keberkahan untuk dirinya dan untuk orang lain atau kaum muslimin ataupun lembaga-lembaga Islam. Dia tahu, dia ingin hartanya itu menyelamatkan. Jadi qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, berarti ruhiyahnya kuat. Ruhiyahnya kuat karena yakinnya kepada Allah kuat. Yakinnya kepada Allah kuat karena dia dalam beriman di atas fondasi ilmu yang benar. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat sejarah orang-orang Arab pada zaman dahulu itu paham nggak sih dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah? Paham nggak kira-kira? Lebih paham mana? Mereka atau kita? Mereka kan hidup bersama Rasulullah, betul ya? Berbahasa seperti bahasanya Rasulullah. Bahkan Al-Quran yang diturunkan adalah seperti yang mereka pahami dan mereka bicarakan setiap hari. Dan mereka tahu ayat-ayat itu turun. Beriman gak kepada Allah? Beriman gak? Tidak beriman. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada keraguan. Karena di dalam dirinya ada kesombongan. Karena di dalam dirinya telah menetapkan standar kebenaran yang berbeda. Mereka punya standar kebenaran. Kalau pengikutnya banyak, itu menurut mereka itu berarti benar. Padahal kita tahu awal-awal Rasulullah berdakwah banyak apa sedikit? Sedikit. Mereka sudah ngasih patokan yang paling banyak pengikutnya berarti benar. Berikutnya lagi, kalau pengikutnya adalah para tokoh berarti benar. Sementara yang ikut Rasulullah banyakkan para tokoh atau hamba sahaya? Hamba sahaya. Mereka tidak mau, para tokoh ini nggak mau bermajlis dengan Rasulullah karena ada orang-orang yang menurut mereka itu orang rendahan. Masa saya berkumpul dengan para budak? Saya kan tokoh, saya kan tua, saya kan majikan. Masa berkumpul dengan budak? Masa ngaji bareng dengan budak? Ada apa Pak? Gengsi. Ada apa? Ketakaburan. Dan itulah yang kemudian menjadikan sebab mereka itu tidak mendapatkan hidayah karena mereka sudah menutup diri. Maka kalau kita tidak mau tunduk kepada kebenaran di dalam Al-Quran, ya karena kesombongan ataupun karena yang menyampaikan itu nggak level. Kalau belum profesor saya nggak percaya, misalkan Pak. Karena ada seseorang dialog dengan orang yang Masya Allah sudah mengenyam pendidikan sampai jenjang pendidikan yang sangat tinggi, ya, karena yang disampaikan oleh lawan bicaranya ya, bukan selevelnya,
padahal itu benar, dia tolak kebenaran itu. Bukan karena melihat kebenarannya, tapi karena melihat kepada orang yang menyampaikannya. Maka siapapun yang menyampaikan kebenaran, ya, entah itu dari orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, kalau itu memang perkataan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kita perlu menerimanya. Salah satu yang menjadi sebab Allah menjaga kita adalah kita tahu diri batasan-batasan dalam syariat ini, mana yang harus ditunaikan kita laksanakan, mana yang harus dijalankan kita sempurnakan, dan mana yang harus tinggalkan kita juga berhenti, ya, tidak terus menerus. Tapi insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang bertanya kepada hadirin semuanya. Silakan. Ada satu kaidah, apabila kita tidak mengetahui fas'alu ahla dzikri, kalau kita tidak tahu maka kewajiban kita adalah bertanya. Jangan nggak tahu nggak bertanya. Nah, kalau kita nggak tahu, bertanya. Kalau sudah tahu, apa? Amalkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kita tidak tahu, maka bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu. Tentunya adalah kita perlu lihat argumentasinya seperti apa, ya. Kalau memang ini benar, kita terima. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kalau tadi adalah dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Islam, kita laksanakan. Meninggalkan larangan-larangan yang ada dalam Islam dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Kemudian berikutnya, kiat kenapa kita bisa dijaga sama Allah, kita berdoa, ya. Contohnya Pak, kalau kita mau keluar dari rumah, ya, keluar dari kendaraan kan mungkin kita parkirkan. Di situ ada barang-barangnya, kita doakan saja. Salah satu doa yang biasa diajarkan, ya, di kitab zikir, dan ini juga ada riwayat-riwayatnya. Ketika Allah dititipi sesuatu, maka Allah akan menjaganya. Ya, misalkan ketika kita mau keluar dari rumah, astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wadha'ihu. Aku titipkan kamu wahai anak, aku titipkan kamu wahai istri kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak menyia-nyiakan titipannya. Maka insya Allah istri kita akan dijaga, rumah kita akan dijaga, anak kita juga akan dijaga. Ketika kita habis ngantar anak, ya, sekolah misalnya, kita tinggalkan di sekolah, kita doakan. Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wadha'ihu. Aku titipkan engkau wahai anak kepada Allah, zat yang tidak menyia-nyiakan titipannya. Kalau jatuh Pak, jatuhnya nggak parah, ya, nggak sampai dampaknya sangat buruk. Di antara manfaat doa adalah, ya, yang tadinya harusnya kena musibah, geser. Yang harusnya kecelakaan, tidak kecelakaan. Yang harusnya masuk rumah sakit, jadi masuk rumah sakit. Daf'ul bala, menolak bala, musibah yang tadi. Maka kita harus memperbanyak doa. Innallaha idza istauda'a syai'an hafizahu.
Kalau Allah Jalla wa'ala dititipi sesuatu, maka Allah akan jaga. Ya, tentu dengan penuh penjiwaan. Jadi salah satu bentuk zikir ya. Kita mengucapkan doa itu jangan sampai hati kita, pikiran kita lalai. Subhanallah, subhanallah, minta sesuatu kepada Allah, tapi pikirannya nggak ada di doa itu, lagi di mall atau di tempat rekreasi, nggak konsentrasi. Bahkan, mohon maaf, kalau kita sedang sholat tiba-tiba ngantuk, Pak. Dikhawatirkan kita berdoa, ya, yang harusnya minta doa sama Allah yang baik-baik, malah yang jelek-jelek. Bisa nggak? Bisa. Karena apa? Kondisinya nggak sadar, atau sedang capek banget, ya, atau ngantuk banget terus. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa min asbabi hifdzillahi lil 'abdi at-tahassun bil adhkaril masyru'ah. Salah satu cara agar kita dijaga sama Allah juga melazimi, membentengi diri kita dengan zikir-zikir yang ada di dalam Al-Quran. Ya, Wallahu ahad, jangan minta kepada Allah. Qul a'udzu. Ini kan perintah. Qul a'udzu birabbin nas. Aku meminta kepadamu ya Allah perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, dan yang lain, termasuk ayat kursi. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, di antara bentuk penjagaan Allah kepada kita adalah Allah menjaga akal, kesehatan dan kekuatan kita, Pak. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam At-Tabari, wa kana Abu Thayyib At-Tabari. Seorang ulama, usianya berapa? Lebih dari 100, Pak. Lebih dari 100, dan dia hafid Quran, mengumpulkan dalam dirinya Al-Quran, maksudnya menghafal Quran, menjaga Al-Quran, maka Allah jaga akalnya juga. Jadi meskipun sudah usianya lanjut, tapi akalnya masih apa? Encer. Ada orang yang Masya Allah usianya berapa, ditanya, atau bahkan dia berak sembarangan di jalan, ya kan? Terkadang seperti orang pitulah, kasihan, sudah berusia lanjut, kemudian merepotkan keluarganya, ya kan? Itu kan bisa jadi fitnah juga. Kalau keluarganya sabar, kalau nggak sabar, akhirnya apa? Di panti jokokan, Pak. Ya kan? Bisa jadi seperti itu, bisa jadi seperti itu. Nah, beliau Abu Thayyib At-Tabari usianya lebih dari 100. Dia melompat fawasaba yawman min safinatin kana fiha ilal ardi. Dia lompat dari perahu, naik kendaraan perahu, ya. Kalau saya orang Pantura itu tahu perahu, Pak. Kalau di sini nggak ada perahu, Pak. Di sungai, lompat, umur berapa? 100 tahun. Kemudian dikomentari, intinya banyak orang yang aneh, kok bisa kakek-kakek usia lebih dari 100 bisa lompat atau loncat dari perahu sampai ke daratan. Kemudian dia jawab, hadihi jawarih hafidnaha 'anil ma'asi fis sighar fa hafidhahallahu 'alaina fil kibar. Anggota tubuh ini kami telah menjaganya sejak kecil, maka Allah Jalla wa Ala menjaganya sampai lanjut usia lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu, di antara bentuk penjagaan Allah untuk anak kita dan harta kita, meskipun kita sudah tidak ada atau kita sedang safar, atau keturunan kita, adalah seperti yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Kahfi, ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan. Bentuk penjagaan Allah
kepada anak, kepada keturunan, kepada harta adalah karena orang tuanya menjaga ketaatan, menjaga kesolihan, menjaga perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Anak-anak keturunannya itu dapat penjagaan. Sudah diinvestasikan, Pak. Sudah diasuransikan. Dan tidak ada yang paling mahal dari asuransi yang diberikan oleh orang tua kepada anak melebihi kesolihan orang tuanya. Itu sudah cukup, ya. Meskipun dia hartanya pas-pasan, orang tuanya solih, ya, orang tuanya menjaga diri, maka insya Allah ta'ala anak keturunannya dijaga sama Allah. Tidak perlu khawatir, ya. Ini dalilnya sudah ada. Demikian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini baru beberapanya. Insya Allah sudah cukup lah untuk pembahasan kiat-kiat agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.